Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Guteng Official ya. Channelnya orang Indramayu ya. Oke teman-teman, di video kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan ya, atau cara menggulung trapo ya, supaya teman-teman tidak gagal dan tidak gagal ya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum menyiapkan kopi, silakan siapkan kopi ya. Nah, supaya lebih enak ya. Hmm. Nah, oke teman-teman, ini saya ada trapo. Ini EE35 ya. Nah, EE35 ya. Ini peritnya ya. Dan ini kokernya. Nah, ini teman-teman, saya sengaja ya sudah gulung sekundernya ya, karena ya sama aja ya, kalau dilangsungkan di video itu terlalu lama teman-teman ya. HP saya itu tidak muat ya, jadi penuh gitu ya. Ini ya sama aja gitu. Nah, ini perit kokernya trapo 35 ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, perhatikan ya, supaya teman-teman tidak gagal, jangan di skip-skip ya. Nah, ini gulungannya yang pertama dari sini ya. Nah, ini ke sini ya, ke bawah. Nah, ini hanya 100 lilit teman-teman. 100 lilit ya. Nah, ini saya memakai kawat 0,55 ya. 0,55. Nah, gulungannya sama ya. Ini sengaja saya untel-untel nih di sini ya, supaya tidak lepas ya. Ini baru sementara tak gulung nih. Tuh, tak untel, udah selesai. Ini cuma 4 sap ya, karena cuma dapat 25-an ya, yang satu sap. Nah, ini cuma kurang lebih 100 lilit teman-teman. Nah, terus ini bagian yang paling penting ya. Nah, teman-teman harus memperhatikan ya, celah dan rongganya perit tersebut ya. Nah, teman-teman usahakan ya, ini wajib yang rapet. Nah, seperti ini ya, ini wajib rapet ya, kagak boleh ada celah ya, itu tidak bisa. Kalau trapo bekas, teman-teman bisa membersihkan bekas lem ya, itu lem sangat ngaruh ya. Nah, terus teman-teman itu kebanyakan asal trapo ya, tidak memperhatikan itu trapo yang susah matching atau gampang matching ya. Nah, saya ada contoh, ini trapo yang agak susah ya matching ya. Sebentar. Nah, ini ya, ini trapo 35 bekas TV ya, yang panjang. Ini susah matching teman-teman. Walaupun matching dia tuh tinggi ya, matchingnya itu tinggi, tidak bisa mau rendah ya, paling 30 kiloan ya. Nah, ini trapo 35 tapi dia tuh panjang ya, mendingan 39 ya daripada trapo ini ya. Ini saya sudah gulung beberapa kali, itu matchingnya nggak mau rendah ya. Jadi teman-teman itu harus memperhatikan ya, walaupun tanpa gap itu traponya susah matching atau gampang ya. Nah, seperti itu. Nah, terus
Teman-teman, kalau ini kan trapo bekas ya, jadi banyak lem, itu dibersihkan pakai thinner ya, sampai bersih, jangan sampai ada yang tersisa atau mengganjal ya di sini ya. Itu poin yang sangat penting teman-teman. Nah, terus masalah gulungan primer ini misal ya saya contohkan ya. Nah, jadi jangan memakai kawat ugal-ugalan ya yang gede banget ya. Mendingan kita main rangkap teman-teman. Kita main rangkap ya, walaupun kita sama primernya sama sekunder ukurannya, yang penting kita main rangkap ya. Nah, ini teman-teman cara menggulungnya ya. Itu terserah teman-teman ya, mau dibikin 3 CT3 ataupun 4 CT4 ya. Itu tergantung selera ya. Tapi kalau tenaganya pengen ada ya 3 CT3 ya. Tapi ya boros dia tuh ya. Nah, jadi ini kita contohkan 3 CT3 ya teman-teman. Nah, ini ya ada celah-celahnya tuh. 1 2 3 4 ya. Nah, kita mulai dari sini ya. Kita misal dibikin 3 CT3 ya. Nah, kita contohkan di sini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita gulung arahnya ke sini ya. Nah, 1 2 3. Nah, di sini ya, di tengah ya. Nah, di tengah lalu kita isolasi tekuk ya. Nah, lalu ke bawah. Ini buat CT nanti ya. Caranya seperti itu ya. Nah, terus misal ini saya sudah gulung ya, baru 1 kali, kita gulung primer yang satunya ya. Nah, dari sini tapi lawan arah ya, dari primer yang pertama. Nah, kita lawan arahnya ya. Nah, dari sini ya, dilawan arahnya. Nah, 1 2 3. Nah, ini sebagai contoh ya. Nanti ini dijadikan CT ya, akhirnya digabung sama sini. Nah, seperti ini nanti. Terus ada pertanyaan lagi, kalau masalah berapa helai menaruh ukuran kawat ya. Menurut saya itu terserah teman-teman. Yang penting trapo itu bisa matching ya. Nah, tapi kalau saya nih ya, kalau saya pribadi ya, yang penting kita dibikin, misal ya kita bikin 3 CT3 ya. Yang penting kokernya ini ujung sini sama sini penuh ya. Penuh dengan kawat primer ya. Itu terserah mau dirangkap berapa ya. Yang penting kalau saya itu penuh ya. Maupun dirangkap 6 atau 8 atau 10 juga nggak apa-apa ya, yang penting penuh dia tuh ya. Nah, bisa menginduksi si perit ya nanti ya. Nah, itu kalau masalah rongga atau apa ya nggak apa-apa, tapi kalau saya itu pribadi ya, nah itu yang full kira-kira ya, nggak tahu itu dikasih berapa helai, yang penting nanti pas dililit itu terkena kawat primer semua ya. Nah, kalau dibikin 3 set 3 nanti itu ya agak lumayan boros tapi tenaganya mantul ya. Nah, tapi kalau 4 set 4 itu kebanyakan ya tenaganya kurang tapi agak irit di aki teman-teman. Jadi kalau masalah 3 set 3, 4 set 4, 5 set 5 itu disesuaikan ya. TKP-nya apa sama kondisi airnya kayak apa gitu ya. Jadi kita tidak asal menggulung ini make 3 set 3 buat di payau gitu atau buat di tawar, itu ya disesuaikan ya sama TKP-nya. Kalau buat tawar mendingan dikasih 3 set 3 ya. Nah, seperti itu, semoga teman-teman bisa memahami ya. Intinya sama aja kayak gini ya. Yang penting teman-teman perhatikan peritnya ya.
Perit ini ada yang gampang matching, ada yang susah ya, walaupun gulungannya dibolak-balik kayak apa juga. Kalau peritnya jelek atau yang susah matching, itu ya tetap aja ya teman-teman. Nah, intinya seperti itu. Ini memakai kawat 0,55, kisaran 100 lilitan ya. Nah, trapo 35. Nah, seperti ini. Ini yang sudah jadi ya. Nah, ini traponya sama ya. Nah, seperti ini. Traponya sama. Jadi kalau trapo kecil, misal kita trapo 25 atau berapa tuh yang kecil-kecil ya, atau 28, itu biasanya kalau dibikin 3 CT3 dia nggak mau matching ya. Nah, jadi kita beri itu 4 CT4 bisa. Tapi ya tenaganya beda, teman-teman. Terus dayanya juga paling yang 25 itu paling 200 watt sampai 100 watt ya kurang lebih ya. Traponya kan kecil ya, memakai kawat kecil 0,4an ya. Nah, jadi itu terserah teman-teman ya. Kalau masalah gulung primer itu mau dikasih berapa helai, intinya yang penting trapo ini bisa matching di frekuensi tersebut ya. Frekuensi dari trapo dari PWM. Nah, misal kita patok di 22, kita ya harus trapo ini ya harus matching di bawah si PWM gitu ya. Nah, oke teman-teman, semoga ini bisa membantu teman-teman ya dalam menggulung trapo PDC ya. Nah, supaya teman-teman itu tidak kesulitan ya dalam menggulung si trapo PDC ya. Tapi jangan patah semangat teman-teman, terus mencoba ya. Saya juga dulu ya waktu belajar menggulung itu waduh kagak pernah matching teman-teman. Bisa matching tapi ya tinggi gitu, kisaran 30 kilo, intinya tinggi lah. Jadi teman-teman itu harus belajar menggulung terus ya sampai ketemu rumus-rumus tersebut ya. Nah, intinya seperti itu. Cara belajarnya itu kita bertahap ya, pelajari dulu PWM, kalau sudah benar outputnya imbang, frekuensinya betul, itu lalu kita belajar dari trapo ya. Nah, trapo ini ya, kalau masalah rangkaian PDC itu semua sama ya, paling bedanya ya ada yang memakai induksi atau yang lain ya. Kunci utamanya dari inverter ini ya. Nah, tenaganya dari sini, konverter atau inverter ya. Nah, oke teman-teman, segitu saja, semoga bisa dipahami. Oke, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sip.